Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah memberikan materi ini ya. Kalian saya minta untuk mempelajari persamaan eksponensial berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, di sini dilihat ciri-cirinya, yang sama itu adalah basisnya, sementara eksponennya itu berbeda. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk seperti ini, kita akan melihat beberapa hal penting. Yang pertama, kita pakai eksponennya dulu. Karena di sini berupa persamaan, artinya yang ruas kiri sama dengan yang ruas kanan. Maka dari itu, pangkat atau eksponen pada ruas kiri nilainya sama dengan pangkat atau eksponen pada ruas kanan, sehingga Fx sama dengan Gx. Kemudian setelah itu kita melihat basisnya atau bilangan yang dipangkatkan. Nah, di sini yang dipangkatkan itu berupa fungsi Hx. Yang pertama, kita buat Hx-nya sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena bilangan 1 apabila dipangkatkan berapapun nilainya adalah 1. Sehingga di sini 1 pangkat Fx nilainya sama dengan 1 pangkat Gx. Maka kemungkinannya Hx-nya 1. Kemudian kemungkinan yang berikutnya yaitu basisnya itu nilainya adalah min 1. Nah, maka di sini ada syaratnya. Min 1 pangkat Fx sama dengan min 1 pangkat Gx. Untuk memudahkan, ini bisa kita cek. Ya, min 1 pangkat 2 itu nilainya adalah min 1 kali min 1, yaitu 1. Kalau min 1 pangkat 3 nilainya adalah min 1 kali min 1 kali min 1, yaitu nilainya min 1. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, antara min 1 pangkat 2 dengan min 1 pangkat 3 hasilnya berbeda. Nah, kalau menemukan hasil yang berbeda, maka nanti ini tidak memenuhi. Tetapi kalau sama, nanti memenuhi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya nanti kita bisa melihat pangkatnya. Kalau pangkatnya sama-sama genap, pasti berarti hasilnya positif ya. Kalau pangkatnya ganjil di sini, nanti hasil perpangkatannya negatif. Ini ya. Berarti dengan demikian kita harus mengetahui nilai Fx dan Gx ini apakah sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah Hx-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah pangkatnya harus dua-duanya bernilai positif. Berarti harus diuji dulu apakah dua-duanya positif atau tidak. Kalau salah satu saja tidak memenuhi, berarti nanti tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Untuk contohnya, Ibu tidak perlu menjelaskan, kalian bisa mempelajari sendiri karena ini sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang perlu kita bahas kali ini adalah pada latihan yang Ibu berikan, yaitu LKS 6 ya. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaannya begini, x kuadrat min 9x plus 19 pangkat 3x plus 4 sama dengan x kuadrat min 9x plus 19 pangkat 4x plus 3. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal ini. Ini adalah sebagai Hx-nya, ini Hx. Kemudian ini adalah Fx, yang ini adalah Gx. Tadi, yang pertama adalah nilai Fx sama dengan nilai Gx. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 3x plus 4, nilainya sama dengan 4x plus 3. Nah, kita akan menentukan nilai x-nya. Kita jadikan satu ruas yang memuat variabel x. Berarti menjadi 3x min 4x sama dengan 3 min 4. Gini ya. Berarti ruas kirinya kalau kita hitung menjadi min x sama dengan min 1. Maka nilai x-nya adalah sama dengan 1. Nah, ketemu himpunan penyelesaian 1. Berikutnya Hx kita buat sama dengan 1. Berarti x kuadrat
min 9x plus 19 sama dengan 1. Hx-nya itu tadi ini. Nah, sekarang karena ini bentuknya adalah persamaan kuadrat, berarti kita buat ke bentuk umum. Rumus umumnya yaitu kita buat ruas kanannya sama dengan 0. Maka menjadi x kuadrat min 9x plus 19, ini ke ruas kiri, min 1 sama dengan 0. Maka ini menjadi x kuadrat min 9x plus 18 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau tidak ditulis di sini berarti artinya koefisiennya adalah 1. 1 dikali konstantanya yaitu 18. Berarti hasilnya positif 18. Cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 18, apabila dijumlahkan hasilnya min 9. Bilangan berapa itu? Bilangannya adalah min 3 dengan min 6, sehingga nanti bentuk pemfaktorannya menjadi x min 3 dikali x min 6 sama dengan 0. Berarti di sini ada dua kemungkinan nilai x. Yang pertama, x min 3-nya sama dengan 0, atau x-nya sama dengan 3, atau kemungkinan kedua, x min 6-nya sama dengan 0, atau x sama dengan 6. Nah, ketemu ya, ada dua lagi penyelesaiannya. Berikutnya, kemungkinan yang berikutnya yaitu tadi hx itu nilainya sama dengan min 1. Ingat, kalau sama dengan min 1 berarti ada syaratnya. Syaratnya yaitu min 1 pangkat fx nilainya harus sama dengan min 1 pangkat gx. Atau biar mudah, fx dan gx sama-sama genap atau dua-duanya sama-sama ganjil. Ini harus sama. Kalau misalkan salah satu tidak dipenuhi, berarti tidak kita gunakan. Hx sama dengan min 1, berarti x kuadrat min 9x plus 19 sama dengan min 1. Kita jadikan satu ruas, x kuadrat min 9x plus 19 plus 1 sama dengan 0. Atau x kuadrat min 9x plus 20 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan sama dengan yang tadi, ini 1, kalau tidak ditulis, 1 dikali positif 20, positif 20. Cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah positif 20, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 9 yang di tengah ini. Bilangan berapa itu? Min 4 sama? Ya, min 5. Saya teruskan di sini, sehingga nanti pemfaktorannya yaitu x min 4 dikali x min 5. Nilainya sama dengan 0. Maka kemungkinannya ada x min 4 sama dengan 0, x-nya yaitu sama dengan 4. Atau x min 5-nya yang sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 5. Tapi ingat, syarat ini harus dipenuhi. Maka kita uji atau kita cek syaratnya. Nah, tadi kan min 1 pangkat fx harus sama dengan min 1 pangkat gx. Biar mudah bisa kita uji apakah dua-duanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita coba ya. Yang pertama kita cek syaratnya kalau x sama dengan 4. Oke, sebentar. Saya pakai warna merah. Cek saat x sama dengan 4. Yuk kita cek. Sekarang f4 berarti ya. F tadi, fungsi f itu 3x plus 4. Berarti kalau F4 ya 3 dikali 4 ditambah 4. 3 kali 4 12, 12 tambah 4 16. Yaitu hasilnya genap ya. Sekarang kita cek bagaimana kalau G4. G4 berarti kita lihat fungsi Gx. Gx-nya berapa? Gx-nya 4x plus 3. Kalau G4 berarti X-nya kita ganti 4 menjadi 4 dikali 4 plus 3. Di sini 4 kali 4 16, 16 ditambah 3, ya betul 19. Ini genap apa ganjil? Ganjil. Nah, di sini diperoleh ternyata nilai dari F4 dan G4 itu tidak sama-sama genap atau tidak sama-sama ganjil. Karena di sini yang satu nilainya genap, yang satu nilainya ganjil. Sehingga dengan demikian syarat ini tidak terpenuhi, maka ini tidak digunakan. Saya tulis TM atau tidak memenuhi.
tinggal kita pakai yang X sama dengan 5. Berarti ini tidak mungkin ya. Ini tidak akan dipakai. Ini adalah TM. Tidak memenuhi. Berarti jangan digunakan nanti. Kita cek saat X-nya sekarang sama dengan 5. Berarti kita cari nilai F5. Kita lihat Fx-nya 3x plus 4. Kalau F5 berarti X-nya diganti 5. Menjadi 3 dikali 5 ditambah 4. 3 kali 5, 15. 15 ditambah 4, 19. Hasilnya ganjil. Sekarang kalau G5. Gx tadi 4x plus 3. Kalau G5 berarti X-nya kita ganti 5. Maka menjadi 4 dikali 5 ditambah 3. 4 kali 5, 20. 20 tambah 3 yaitu 23. Hasilnya juga ganjil. Nah, di sini nilainya sama-sama ganjil. Karena sama-sama ganjil berarti ini memenuhi. Artinya nanti ini kita ikutkan di himpunan penyelesaian. Lanjut ya. Tadi itu sudah kita gunakan beberapa kemungkinan. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua HX1, kemungkinan ketiganya HX-1. Sekarang kemungkinan yang berikutnya yaitu saat HX-nya sama dengan 0. Tadi syaratnya apa? Coba dilihat dulu, syaratnya harus Fx dan Gx dua-duanya harus positif. Nah, ini ya. Lihat yang D, Hx sama dengan 0, asalkan Fx dan Gx keduanya bernilai positif. Berarti ini kalau kita selesaikan menjadi Hx tadi adalah yang ini ya, yang nilainya sama atau basisnya. X kuadrat min 9x plus 19 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, kita cari faktornya. Sama caranya, di sini koefisien X kuadrat kita kalikan dengan konstanta, yaitu hasilnya positif 19. Ini saya hapus dulu, saya turunkan. Hasilnya kalau kita kalikan positif 19. Cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 19, apabila dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya min 9. Ada tidak? Nah, karena di sini positif 19 itu bilangan prima, maka untuk bentuk ini tidak bisa kita faktorkan. Berarti harus pakai cara lain ya. Cara lainnya apa? Yaitu menggunakan rumus bukan pemfaktoran, tapi rumus, kalau yang kamu kenal namanya rumus ABC. Yaitu nilai X1, 2 bisa diperoleh dari min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah, B-nya itu yang mana? A-nya yang mana? Ini ya. Ini, rumus ini itu digunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti yang dimaksud A itu yang di sini. Koefisien di depan X kuadrat itu adalah A. Ini ya, di sini itu A. Kemudian B itu yang mana? B itu yang di depan variabel X atau koefisien X. C itu adalah konstanta, yaitu bilangan yang di sini tidak memuat variabel. Ini adalah C. Kalau saya tulis, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Berarti kalau kita mencari X1 dan X2-nya, maka menjadi min B. Min B berarti B-nya berapa? B-nya min 9. Berarti min 9. Plus minus itu nanti artinya ada dua kemungkinan, bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Akar B kuadrat. B-nya adalah min 9 kuadrat karena dikuadratkan. Min 4 kali A. A-nya itu kalau tidak ditulis artinya A-nya 1. C-nya berapa? C-nya adalah 19 per 2A. 2 dikali 1. Oke. Min 1 kali min 9. Kalau tidak ditulis ini artinya min 1 ya. Min 1 kali min 9 hasilnya adalah positif 9. Plus minus akar. Min 9 kuadrat yaitu 81. Dikurangi
4 kali 1, 4, 4 kali 19. Nah, kalau tidak bisa kita buat perkalian seperti ini. 9 kali 4 itu 36, nyimpan 3, 4 kali 1, 4, tambah 3, 7. Berarti di sini adalah hasilnya dikurangi 76 per 2. Gini ya. Nah, kita lanjutkan di sebelah sini. Ini saya hapus dulu. Tadi hasilnya adalah 9 plus minus akar 81 dikurangi 76. Berapa? Ya, 5 ya. Oh, ini berarti saya nulisnya saya perpendek aja. Nah, gini biar cantik. Per 2. Berarti nanti nilai X1-nya atau akar yang pertama yaitu 9 plus akar 5 per 2. Atau kalau di sini akar 5 ya, kalau 2 kuadrat saja sudah 4 ya. Kalau 3 kuadrat sudah 9. Berarti 2, sekian-sekian. Berarti ini 9 ditambah 2, sekian-sekian dibagi 2. Kemudian X2-nya yaitu 9 dikurangi akar 5 per 2. Ini positif apa negatif? Jelas ini positif ya. Ini positif. Apakah ini, kalau ini positif apa negatif? Ya jelas positif. Tadi kan saya bilang akar 5 itu adalah 2, sekian-sekian. Berarti kalau 9 dikurangi 2, sekian-sekian, hasilnya masih positif. Dibagi 2 ya tetap masih positif. Berarti ini masih memenuhi. Nah, tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya itu siapa saja. Kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Tadi sebelumnya kita sudah dapat nilainya yaitu adalah ini. X-nya nilainya 1. Berarti 1 itu termasuk himpunan penyelesaian ya. Kemudian 3. 3 itu juga termasuk. Kemudian 6 itu juga termasuk. Kemudian berapa lagi? 4 termasuk tidak? Tidak ya, tadi tidak memenuhi. Kalau 5 masih masuk. Berarti ada 1, 3, 6, dan 5 ditambah yang ini tadi. Nah, kalau kita urutkan, nanti himpunan penyelesaiannya menjadi 1, kemudian 3, kemudian ini ya, ini hasilnya 3, sekian. Kalau kamu hitung pakai kalkulator, berarti ini masukkan dulu. 9 min akar 5 per 2, baru kemudian 3, kemudian tadi ada 5, kemudian ini masuk 9 plus akar 5 per 2, kemudian berikutnya lagi adalah 6. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini tadi ya. Untuk soal-soal berikutnya bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.